Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan para peserta pesantren online pada pertemuan sore hari ini. Alhamdulillah, sore hari ini insya Allah kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan mengenai tafsir ayatil ahkam, ya, tafsir tentang ayat-ayat hukum, ya, karya dari Syekh eh, astagfirullah. Saya ini ya lupa lagi jadi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama yang juga mufassir dari Suriah. Baiklah, kita akan kemarin sebelumnya kita ingatkan kembali, kita sedikit flashback, kita telah membahas eh, tentang muqaddimah, ya, muqaddimah daripada kitab ini. Ya, kita telah membahas juga tafsir daripada isti'adzah, kemudian tafsir daripada basmalah. Eh, Kemudian kita masuk kepada tafsir daripada surat Al-Fatihah. Kemarin kita membahas tahlilul lafzi atau analisa analisa perkata, ya. Jadi dikupas kata-kata dari yang ada terdapat dalam surat Al-Fatihah tersebut berdasarkan kebahasaannya, ya, berdasarkan kebahasaannya. Nah, nah, ini yang kemarin kita bahas, ya, at-tahlilul lafzi. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas al-ma'nal ijmali atau makna global daripada surat Al-Fatihah. Isi kandungan Al-Fatihah itu secara global apa sih? Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, ini kemarin tahlil al-lafzi cukup panjang surat Al-Fatihah. Kemudian insya Allah, nah ini insya Allah ini ada di halaman 32 dari kitab Tafsir Ayatil Ahkam, ya, yang telah saya bagikan di grup pesantren online. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmali, makna global, ya. Makna global daripada surat Al-Fatihah. Qala al-muallif rahimahullah wa 'alamanallahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi fid daraini amin. 'Allamana, telah mengajarkan kita, Allahu Allah, taqaddasat asma'uhu, yang maha suci asma'nya, kaifa yanbaghi an nahmidahu, bagaimana seharusnya kita memujinya,
wa nuqaddisahu dan mensucikannya. Tulisannya nampak jelas, Pak? Jelas tapi kecil-kecil. Kecil ya? Kita besarin. Dalam. Kita coba perbesar. Maklum kalau udah 50 plus gini nih. Nah, Nah, ini agak mendingan. Ya, Ustaz. Oke. ya. Dah, sip, Ustaz. Lanjut. Allahu telah mengajarkan kita Allah taqaddasat asma'uhu yang maha suci asma'nya. Kaifa yanbaghi bagaimana seharusnya an nahmidahu kita memujinya wa nuqaddisahu dan mensucikannya wa nusni alaihi dan mengagungkannya bima huwa ahluhu yang mana memang Allah itulah ya, pemilik daripada pujian. Faqala maka Allah berfirman ma ma'nahu yang mana maknanya kurang lebih adalah sebagai berikut. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini seolah-olah Allah berfirman ya dengan redaksi yang dibuatkan oleh Syekh As-Sobuni ya. Yang maknanya kurang lebih seperti ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, idza aradtum syukri, apabila kalian hendak bersyukur kepadaku, wasanai dan memujiku, faqulu maka ucapkanlah oleh kalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ushkuruni, bersyukurlah kalian kepadaku, ala ihsani, akan kebaikanku, wajamili dan kemurahanku ilaihum terhadap kalian. Fa'anallahu, maka akulah Allah, dzul azamah, yang memiliki keagungan, wal majdi dan kekuatan, was su'dadi dan keperkasaan, al mutafarridu yang satu-satunya ya, bil khalqi ya, yang mengadakan atau menciptakan, wal ijadi dan mengadakan. Ya. Maksudnya hanya Allah semata lah yang menciptakan manusia dan segala makhluk ya, yang ada di dunia, wal ijadi dan yang mengadakan dari sebelumnya tidak ada. Allah lah al-mutafarrid yang satu-satunya ya, yang maha dalam kesendiriannya, tidak berbilang. Rabbul insi wal jinni wal malaikati. Rabb ya, yang mengatur, yang memelihara manusia, jin dan juga malaikat. Rabbus samawati wal ardin. Rabb daripada lapisan langit dan segala lapisan bumi. Wa ana ar-rahmanur rahim, dan akulah ar-rahman yang maha memberikan, yang maha pemberi nikmat yang besar ya. Ar-Rahim yang maha pemberi nikmat yang kecil. Maksudnya Ar-Rahman yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluk ya, mau beriman, mau kafir, mau manusia, hewan, tumbuhan. Ar-Rahim yang maha memberikan nikmat kepada segelintir orang, yakni hanya kepada orang-orang yang beriman ya. Alladzi yang mana wasi'at rahmatuhu, rahmatnya, kasih sayangnya meliputi kulla syai'in segala sesuatu.
wa amma, dan mencakup, fadluhu, karunia-Nya Allah, jami'al anami, seluruh manusia. Fathana'u, maka pujian, wasyukru, dan rasa syukur, lillahi, hanyalah semata-mata milik Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Duna ma yu'badu min dunihi, tidak ada yang pantas diibadahi selain Allah. Bima an'ama ala ibadihi, kenapa? Ya. Kenapa hanya Allah semata yang pantas kita ibadahi? Bima an'ama ala ibadihi, akan oleh karena karunia yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, minal khalqi, daripada hambanya, war rizqi, ya, khalqi, penciptaan, ya, Allah telah ciptakan manusia. Ini maka diantara kenapa kita harus bersyukur kepada Allah, pertama karena Allah telah ciptakan kita, minal khalqi war rizqi, Allah setelah menciptakan kita tidak meninggalkan begitu saja, Allah limpahkan rezeki, ya, Allah ciptakan manusia berikut dengan rezekinya. Wasalamatil jawarihi, dan selamatnya anggota tubuh, Allah ciptakan manusia dengan anggota tubuh yang sempurna, tidak ada yang kurang sesuatu apapun. Segala bentuk yang telah diciptakan adalah bentuk terbaik, ya, seorang manusia. Wa hidayatil khalqi, dan juga yang harus kita syukuri, kenapa kita harus beribadah semata-mata karena Allah. Wa hidayatil khalqi, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada makhluknya, ila sa'adatid dunya wal akhirati, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah ciptakan manusia beserta dengan panduannya, bagaimana agar kita bisa hidup bahagia di dunia ini yang sementara, dan juga kita bisa berbahagia hidup di akhirat kelak. Orang-orang kafir mungkin bisa berbahagia hanya di dunia saja, sedangkan orang beriman berbahagia di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Fahuwa, maka Allah lah as-sayyidu, Tuhan, alladzi la yablughu su'daduhu ahad, yang tidak dapat menyamai keperkasaannya seorang pun. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamai kekuatan, keperkasaan, gagahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal muslihu, yang membawa kebaikan atau yang memberikan perbaikan, amro ibadihi, urusan hamba-hambanya, bima auda'a, dengan apa-apa yang telah Allah titipkan, fi hadzal alami, di dunia ini, min nizamin, daripada sistem. Allah telah ciptakan manusia dengan segala sistem metabolisme tubuhnya. Allah ciptakan alam dunia dengan sistem tata suryanya, bagaimana matahari berputar sesuai porosnya, demikian pula dengan bulan, dengan bumi, demikian pula planet-planet lain, tidak ada yang bertabrakan satu sama lain. Luar biasa, semua itu telah Allah buatkan sistemnya. Bima auda'a fi hadzal alami min nizam, Allah ciptakan segala sesuatu berikut dengan sistemnya. Bagaimana sistem tata surya, sistem tata kelola
pemerintahan, bagaimana sistem dalam keluarga, Masya Allah, yang cukup lengkap kalau kita perhatikan dalam Al-Quran. Kalau kita gali, luar biasa, Allah telah memberikan panduan yang luar biasa bagaimana agar manusia hidup di dunia. Wa yarji'u, dan kembali, kulluhu, ya, segala sesuatu itu bil maslahati, ya, kepada kemaslahatan ala alamil insani, akan alamnya manusia, wan nabati, dan alamnya tumbuhan, wal hayawani, dan alamnya hewan. Semua sistem yang Allah persiapkan tersebut, kesemuanya itu adalah membawa kemaslahatan, ya, bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi hewan. Famin syamsin, mulai dari matahari, laulaha, kalaulah tidak ada matahari, ma wujidat, tidak akan pernah ada hayatun wala maut, tidak akan pernah ada kehidupan dan tidak akan pernah ada kematian. Ya, sesuatu yang setiap hari kita pandang, kita rasakan, namun mungkin jarang kita syukuri. Wa min ghidhain, dan daripada atau berupa gizi, ya, makanan, bihi, yang mana dengan makanan tersebut, qiwamul bashar, menjadi tonggak kehidupan manusia, ya. Wa miyahin, dan air, biha, yang mana dengan air tersebut, hayatun nabati wal hayawani, ya, kehidupan tumbuhan dan kehidupan hewan. Wa anal maliku, dan akulah, kata Allah, al maliku, yang memiliki, lil jazai, akan hari ganjaran, wal hisabi, dan perhitungan, ya. Allah lah yang berkuasa secara mutlak akan pengganjaran dan juga perhitungan. Al-mutasarrifu, ya, pemegang kuasa penuh, fi yaumiddini, pada hari pembalasan, ya. Tasarrufal maliki fi mulkihi, sebagaimana berkuasanya orang yang memiliki, fi milkihi, akan barang pemilikannya. Fakhussuni bil ibadah, maka khususkanlah saja aku, kata Allah, bil ibadah, akan peribadatan, duna siwaya, selain daripadaku. Wa qulu, dan katakanlah oleh kalian, lakallahumma, hanya kepada engkau lah ya Allah, nazillu, kami menghinakan diri, wa nakhda'u, dan merendahkan diri, wa nastaqinu, dan tunduk, wa nakhsha'u, dan patuh, wa nakhussuka bil ibadati, dan kami hanya mengkhususkan engkau semata-mata, bil ibadah, akan peribadahan. Wala na'budu, dan kami tidak beribadah atau tidaklah kami menyembah ahadan, seorang pun, siwaka, selain engkau. Wa iyyaka rabbana, dan hanya kepada engkau lah, wahai Rabb kami, wahai zat yang memelihara, mengurusi kami, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala ta'atika, untuk bisa taat kepadamu, wa mardhatika, dan agar dapat meraih keridhaanmu, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, al mustahiqu, yang berhak, likulli ijlalin, akan segala pemuliaan, wa ta'zimin, dan pengagungan. Wala yamliku, dan tidak ada yang memiliki, al qudrata, kemampuan, ala aunina, untuk menolong kami, ahadun, seorang pun, siwaka, selain daripada engkau. Para hadirin rahimakumullah,
Nah, ini kandungan daripada surat Al-Fatihah yang diberi oleh muallif Syekh As-Sabuni. Coba diejawantahkan bagaimana kira-kiranya komunikasi hamba dengan Rabbnya, Tuhan dengan makhluk. Karena Al-Quran itu adalah interaksi seorang hamba dengan Rabb. Ketika dibaca oleh seorang hamba, maka itulah ya, interaksi manusia dengan Rabb. Terlebih surat ini dibaca setiap kali dalam sholat, 5 waktu sehari, ditambah dengan sholat sunnahnya, qabliyahnya, ba'diyahnya. Maka pantaslah Al-Quran ini dicantumkan di awal surat. Dan kata Nabi, as-sab'ul mathani, ya, 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Tadi di awal Allah menjelaskan ungkapan syukur, ungkapan pujian, ungkapanlah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita dituntut untuk mensyukuri akan segala kemurahan Allah, karunia Allah, ya. Karena Allah lah yang memiliki keagungan, ya, memiliki kewibawaan. Allah sematalah yang mengadakan manusia dan segala makhluk hidup, menciptakan dari tadinya tidak ada menjadi ada. Allah lah semata yang melakukan itu, tidak memerlukan bantuan siapapun. Allah yang maha memelihara, ya. Bukan hanya mengadakan, bukan hanya menciptakan. Setelah diadakan, diciptakan, Allah pelihara ciptaannya tersebut. Manusia, jin, malaikat, ya, langit-langit, bumi, semua Allah pelihara, bukan hanya semata-mata mengadakan. Maka Allah lah yang maha pengasih, maha penyayang, yang kasih sayangnya tersebut meliputi segala sesuatu. Karunia-Nya tersebut mencakup semua manusia. Maka pujian dan syukur itu hanya milik Allah, ya, bukan milik selainnya, dan tidak ada yang pantas untuk diibadahi selainnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan karunia kepada hamba-hambanya. Allah ciptakan manusia, Allah kasih rezeki manusia, Allah berikan anggota tubuh yang sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Allah berikan hidayah manusia agar bisa berbahagia hidup di dunia, berbahagia hidup di akhirat, ya. Maka sangat sempurna sekali, lengkap sekali apa yang telah Allah karuniakan kepada manusia dan seluruh makhluknya. Allah lah Tuhan kita, ya, yang tidak ada dapat menyaingi kekuatannya seorang pun. Allah senantiasa memperbaiki urusan hambanya, ya. Allah bukan hanya mengadakan, menciptakan, memelihara. Allah senantiasa perbaiki urusan hambanya dengan sistem yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, mencakup segala sistem, ya, dalam yang diperlukan dalam kehidupan manusia, yang keseluruhannya itu menghadirkan kemaslahatan baik bagi manusia, baik bagi tumbuhan, bagi hewan. Dari sistem tata surya, bagaimana matahari, ya, beredar, ya, panasnya proporsional, ya. Matahari kalaulah panasnya itu lebih daripada yang sekarang ada, maka seluruh makhluk di muka bumi ini akan binasa. Demikian berdasarkan penelitian. Maka panas matahari kalaulah lebih
tidak begitu panas dari panas yang sekarang ada, maka bumi ini akan kedinginan, akan membeku. Luar biasa sistem yang telah Allah persiapkan. Tidak terlalu dekat jaraknya dengan bumi, tidak terlalu jauh. Demikian pula Allah persiapkan segala makanan yang diperlukan oleh manusia yang menjadi tonggak kehidupan manusia. Makanan disertai dengan minuman. Air Allah ciptakan sebagai kehidupan manusia, kehidupan tumbuhan, kehidupan hewan. Dan Allah pula lah yang maha berkuasa, pemegang sepenuhnya akan pembalasan, akan perhitungan, akan hari Yaumuddin atau hari pembalasan. Nah, oleh karena nikmat yang begitu banyaknya telah Allah karuniakan kepada manusia, maka sudah barang tentu kita harus semata-mata mengkhususkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selain. Ya. Maka kita harus mengistimewakan, ya, mengkhususkan peribadahan kita, ya, semata-mata kepada Allah. Selain itu, kita juga jangan lupa untuk minta tolong. Ya. Kita minta tolong, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar diberikan kekuatan, kesanggupan, keistiqomahan untuk bisa tetap taat kepada Allah, untuk bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus minta tolong? Karena memang ternyata tidak mudah. Ya. Godaan setan di kanan kiri, depan belakang, atas bawah kita, tiap menit, tiap detik, tiap jam selalu ada. Maka dari itu kita harus senantiasa minta tolong. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang satu-satunya yang berhak atas segala penghormatan. Allah lah semata yang berhak akan pengagungan. Dan kenapa kita minta tolong kepada Allah? Karena sejatinya tidak ada yang mampu untuk menolong kita seorang pun selain Allah. Ya. Tidak ada yang mampu menolong kita seorang pun kecuali Allah. Nah, kemudian berikutnya, ini makna keseluruhan ayat ya Bapak, para hadirin sekalian. Ini makna keseluruhan ayat. Nah, kemudian fasabitna ya Allah, maka teguhkanlah kami ya Allah alal islami, di atas Islam, dinikal haqqi, agamamu yang benar, alladzi ba'atsta bihi anbiya'aka, yang mana dengannya engkau telah utus para nabimu dan para rasulmu, wa arsalta bihi khatamal mursalin, dan engkau telah mengirimkan dengan agama Islam penutup para utusan Allah. Wasabitna alal iman, dan teguhkanlah kami di atas keimanan. Waj'alna, dan jadikanlah kami mimman, di antara orang-orang salaka yang meniti thariqal muqarrabin, jalan orang-orang muqarrabin yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thariqan nabiyyin, jalan para nabi, was-siddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh mereka itulah sebaik-baik, ya, sebaik-baik kawan. Ya. Ketika kita berada di barisan para muqarrabin, ya, yakni barisan para nabi, barisan para siddiqin, barisan para syuhada, barisan para salihin, sungguh itu adalah kita telah bersama dengan orang-orang yang tepat. Wala taj'alna ya Allah, dan janganlah engkau jadikan kami wahai Allah
minal hairina, termasuk dari orang-orang yang kebingungan, an qasdis sabil, akan tujuan dan jalan, ya, akan jalan yang ditempuh. Ya Allah, janganlah jadikan kami orang-orang yang kebingungan dalam menempuh jalan. As-salikina, orang-orang yang meniti jalan ghairal manhajil qawim, selain jalan yang lurus, selain sistem yang lurus. Minal ladzina dhallu, janganlah kau jadikan kami di antara orang-orang yang tersesat, an syari'atikal qudsiyah, akan syariatmu yang suci, wa kafaru bi ayatika, dan janganlah engkau jadikan kami barisan orang-orang yang mengingkari ayat-ayatmu dan mengingkari para rasulmu dan juga para nabi. Fastahaqqul la'nata, yang mana orang-orang tersebut, ya, yang mengingkari ayat-ayatmu, mengingkari rasul dan nabimu, mereka itu berhak al-la'nata, akan laknat, wal ghadaba, dan murkamu, ila yaumiddin, hingga hari akhir, hingga yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ya Allah, perkenankanlah harapan atau doa-doa kami tersebut. Nah, maka para hadirin, inilah kandungan daripada surat Al-Fatihah secara global. Setelah sebelumnya kita bahas analisa perkataannya, nah sekarang kemudian tadi kita bahas secara global daripada makna surat Al-Fatihah ini. Nah, demikian mungkin pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Jadi kita sedikit-sedikit saja, ya. Qatratan fasarat bahran. Sedikit demi sedikit, ya. Setetes demi setetes, lama-lama menjadi lautan. Ya. Karena kalaupun terlalu banyak, khawatirnya kurang efektif. Silakan, bisa dilihat kembali di murojaah melalui file PDF yang telah dikirimkan sebelumnya di grup pesantren online. Di murojaah. Ustaz, saya agak perlu penjelasan yang tentang tadi itu, yang apa? Matahari yang seandainya tidak ada matahari, maka tidak ada kehidupan dan kematian tadi ya. Iya, iya, betul. Itu gimana ya, apa namanya, penjelasannya ya untuk kalimat tersebut? Nah, ya, famin syamsin, ya, ini ya, kalimat ini famin syamsin. Nah, ini menjelaskan tentang ini, ya. Ini pemerincian daripada redaksi sebelumnya. Jadi Allah, ya, adalah Tuhan kita, ya, yang tidak dapat menyamai kekuatannya seorang pun. Allah memberikan kemaslahatan, ya. Allah senantiasa memperbaiki urusan hambanya dengan sistem yang telah Allah titipkan di dunia ini, yang mana keseluruhannya itu kembali kepada kemaslahatan bagi kehidupan manusia, kehidupan tumbuhan, dan kehidupan hewan. Hewan. Nah, maka di antara sistem yang ada tersebut famin syamsin, ya, sistem matahari, ya, atau tata surya, laulaha ma wujidat haya wala maut, ya, tanpa ada matahari tidak ada kehidupan, tidak ada kematian. Yang ini berdasarkan
penelitian para ahli pun bahwa menegaskan matahari adalah menjadi sumber kehidupan. Ya, kenapa sekarang bumi ada kehidupan di dalamnya? Karena ternyata bumi ini memang letaknya proporsional ya, tepat ya, dengan jaraknya dari matahari. Yang kata para ahli, kalaulah bumi ini terlampau jauh dari matahari, maka tidak akan ada kehidupan. Maka itulah yang kita saksikan di planet lain tidak ada kehidupan. Ya. Ya. Oke. Gitu. Kalau yang ini mau mautan ada kematian maksudnya. Wala mautun ya. Walau mau tidak, karena Oh, tidak ada kehidupan berarti tidak ada kematian pula, Pak. Ya, oh iya. seperti itu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Artinya sebenarnya kalimatnya cukup sampai wala hayatin juga bisa ya, sama Iya, wajib hayatin sebenarnya. ya. Iya, iya. Terus nggak ada kematian ya kalau nggak ada kehidupan ya. Iya, betul. Kadang di redaksi Arab itu suka seperti itu, Pak, ada pengulangan. Jadi untuk satu tujuan yang sama, misalkan dipertegas dengan bentuk yang lain seperti itu. Kayak sebenarnya tadi wa ta'zim ya, kemudian wa ijlal. Sebenarnya itu makna yang kurang lebih sama seperti itu ya. Sama ya. Penghormatan, pengagungan ya, seperti itu. Pemuliaan, nah, itu. Karena memang di antara eh, kebiasaan atau apa sih namanya dalam bahasa Arab seperti itu. Ini hanya apa namanya bahasa aja ya bahasa ya. Iya, seperti kadang untuk beberapa tujuan, kadang untuk keperluan sastra ya, kadang Hmm. untuk keperluan untuk penegasan akan suatu makna seperti itu. Kadang kan kalau dalam ya maka dari itu ya kalau di Quran itu luar biasa ya. Kadang ada saja atau akhir daripada akhirnya itu indah ya seperti itu. Hmm. Itu bukan hanya sekedar keperluan sastra kalau dalam dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat kan wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala akhirnya semua seperti itu kan. Termasuk ini juga Ustaz ya yang ini bahwa sayyidul ladzi itu sayyid kan kita biasa makanya di apa ya di sholawat atau untuk manggil orang itu nggak apa-apa ya. Iya, apa? Ini kadang dalam bahasa Arab ada namanya isti'arah ya. Kita meminjam makna dari sesuatu dari makna aslinya ya untuk digunakan di makna yang lain seperti itu. Iya, iya. Asai ya, tuan ya, tuan. Maka Allah diumpamakan sebagai tuan ya, tuan. Iya, iya, iya. Tuan atau pemimpin seperti Sayyid itu ya. Hmm. Pemimpin yang mana tidak ada menyamai kewibawaannya seorang pun. Keperkasaannya ya seperti itu. Tidak ada yang menyamainya seorang. Kan kalau pemimpin misalkan kita punya pemimpin ya misalkan menurut kelompok A keren bagus belum tentu menurut kelompok yang lain. Seperti Iya, iya, iya. ketika Allah adalah pemimpin kita maka kekuasaan mutlak ya, tertinggi tidak ada yang menyamai seperti itu. Berarti nggak ada syarikun fil mulki ya. Iya betul Pak, tidak ada la syarikalah. Hmm. Berarti benar itu Ustaz ada istilahnya hmm, kalau nggak ada kan kalau
syarikum fil mulki berarti harus mentauhidkan fil mulki gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Betul. Dan itu nggak populer Ustaz. Banyak yang Iya. nolak. Iya, itu kan ada di tauhid ya mulkiyah ya Pak, seperti itu. Yang kurang populer memang seperti itu. Ya, ya Ustaz, syukran. Ya, alhamdulillah, syukuran Pak Arifin atas sharingnya. Silakan dari yang lain, mungkin ada yang mau melengkapi atau mau menambahkan atau mungkin mengalami kendala dari apa yang telah disampaikan. Nah, ini saya rasa cukup ya setiap pertemuan segini kayaknya Pak ya. Pertemuan kemarin memang evaluasinya kan karena terlalu banyak ya, jadi saya tuh ingin menyampaikan banyak hal dalam waktu yang terbatas. Jadi Batas, ya. terkesannya terlalu terburu-buru ya, terlalu cepat penjelasannya, jadi mungkin agak sulit dicerna seperti itu. Iya, iya. Kalau sekarang ya dikit-dikit aja lah seperti ini ya, yang penting bisa ditangkap sama semuanya. Iya, betul. Jadi hari ini al-ma'na al-ijmali, kemudian insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk kepada al-ahkamu syar'iyyah ya, atau hukum-hukum syara ya yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ini. Kalau kita lihat nanti di halaman, nah ini Al-Lataifut Tafsir kita lewat juga. Jadi tidak semua halaman kita bahas ya, karena kalau untuk kita ingin membahas setiap halamannya maka akan membutuhkan waktu yang cukup panjang seperti itu. Sedangkan kita pertemuan mungkin dalam 1 bulan terbatas hanya beberapa kali saja seperti itu, untuk pertemuan tafsir ayatul ahkam. Nah, masih ke bawah ya. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak para peserta menyelami kitab ini dibahas juga ya perbedaan qiraat di dalam. Jadi ternyata luar biasa ya, luas sekali ilmu Allah itu ya. Ada ilmu qiraatnya ya, seperti itu. Nah, ini ada sekilas ya, ada jumhur ulama membacanya alhamdulillah dengan dhamma. Dalam qiraah yang lain dibaca dengan alhamdulillah bin nasbi ya. Ini qiraahnya Sufyan bin Uyainah. Dan ini semua ada riwayatnya Pak ya. Riwayatnya seperti itu. Ada argumentasinya yang kuat seperti itu. Nah, contoh lainnya Maliki Yaumiddin ya. Ini kiroat yang populer ya, yang dibaca oleh jumhur ulama, jumhur ahli kiroat. Nah, sedangkan kiroahnya Ibnu Katsir, Ibnu Amr dan Abu Darda adalah Maliki ya. Maliki Yaumiddin. Maknya tidak panjang. Kalau Malik artinya pemilik, kalau Malik artinya raja. Nah, ini beda kiroah. Eh, maka dari itu tafsir itu luas karena ada beragam kiroat seperti itu. Nah, ini juga dalam kiroat jumhur dibaca iyyaka na'budu ya. Baknya dhammahkan. Nah, dalam kiroah yang lain ya, kiroah Hasan dan Abul Mutawakkil iyyaka yu'badu. Nah, ini luar biasa ya.
sebagai tambahan wawasan ya. Nah, di sini jumhur ahli qiraah membaca ihdinas siratal mustaqim dengan shad ya, dengan lahjah Quraisy. Adapun Mujahid dan Ibnu Muhaisin membaca dengan as-sirat dengan sin ya. Karena memang shad itu sebenarnya sirat asalnya dari sirat seperti itu. Nah, ini luar biasa ya. Nah, setelah dibahas ragam qiraatnya, dibahas juga i'rabnya ya. Orang yang menggeluti dunia gramatikal Arab tentu akan memahami ya bagaimana i'rab ini, akan tertarik lah sedikitnya. Tapi bagi orang awam ya mungkin yang tidak ada basic bahasa mungkin agak repot ya kalau harus membaca i'rabnya. Nah, maka dari itu kita akan tidak akan bahas ini karena background kita berbeda-beda ya seperti itu. Kita akan masuk langsung ke sini Pak. Al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Nah, ini kita spill dulu lah. Misal sebagai contoh hukum yang pertama, halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Apakah basmalah itu termasuk bagian ayat daripada Al-Qur'an? Ini yang akan kita bahas perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat antar mazhab, dan kemudian kita akan lihat bagaimana tarjih yang dilakukan oleh Syekh Ali As-Sabuni. Di sini disertakan dalilnya. Dalil Syafi'iyah bagaimana? Ya, dalil Hanafiyah, dalil Maliki, ya, dalil Hambali. Nah, ini cukup menambah wawasan kita. Nah, kemudian mungkin itu ya kurang lebih nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, nanti di sini ada tarjih nih, Bapak sekalian. Nah, tadi setelah dipaparkan mazhab Syafi'i demikian, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, argumentasi dari tiap mazhab apa. Nah, di akhir Syekh Ali As-Sabuni itu melakukan tarjih. Tarjih itu melakukan apa ya? Mana nih pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Seperti itu. Disertai dengan argumentasi beliau. Nah, seperti itu. Dan beliau cukup objektif ya, tidak mengunggulkan satu madhab tertentu saja. Seperti itu. Tidak memihak. Nah, itu. Nah, kemudian nanti hukum yang keduanya nih sebagai bocoran, ma huwa hukmu qiraatil basmalati fi shalah. Bagaimana hukum membaca basmalah dalam sholat? Di mazhab Maliki bagaimana, Hanafi, mazhab Hambali, Syafi'i. Nah, beserta dengan argumentasi, kemudian di akhir ada tarjih seperti itu. Nah, ini mungkin ya kurang lebih para hadirin sekalian pembahasan kita hari ini, dan yang akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita cukupkan saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz.